I like learning even though I might not be the best student gitu. Our world is changing, tapi our system demands us to stay in the same area. Justru sebetulnya yang menyelamatkan kita gitu ya, yang jadi the real privilege itu adalah si kemampuan untuk terus belajar dan memecahkan masalah itu, bukan si nilai 10 tadi. Halo, selamat datang kembali di Merdekas teman-teman. Periode sesudah Ramadan, saya yakin banyak refleksi, banyak proses belajar yang terjadi. Dan hari ini ideal banget karena kita akan bicara tentang proses belajar, akan bicara tentang apa bedanya jadi students dan jadi learner. Dan bersama dengan dua anak muda yang aku kenal dari kecil banget, ya ampun. Aku ibu gurunya Amara dan ibu gurunya Nami. Tapi walaupun aku udah kenal, mungkin ada sebagian yang belum kenal. Boleh gak kita mulai dari perkenalan dulu, terus Nami dulu. Aku Nami, aku sekarang kelas 12 di Cikal Serpong. Dan kesibukan aku sekarang sih tentunya karena kelas 12 banyak banget ngurus persiapan kuliah dan ujian segala macam. Tapi di waktu-waktu lain aku juga hobi banget nulis sebenarnya. Kamu main musik juga kan? Iya, aku juga main musik. Tapi aku pokoknya di waktu-waktu kosong aku main musik dan nulis cukup banyak. Oke. Ada yang orang belum tahu nggak tentang Nami apa? Kayaknya mungkin tahu, tapi mungkin nggak semua. Aku tuh pernah publish buku judulnya Jukebox 94 dan itu tentang pemberedalan media di tahun 1994. Oh ya, bagus banget itu. Itu salah satu project yang kamu pengen lanjutin lagi nggak nanti? Aku pasti pengen banget nulis lagi sih in the future. Okay. Penting banget. Thank you. Amara, silahkan. Halo, aku Omar. Aku alumni Cikal dari masuk Cikal dari Iya, dari sebelum umur 1 tahun. Dari Cikal Kemang, Cikal Pejaten, Cikal Cilandak, Cikal Setu. Ya, sebelum ada Lebak Bulus, sebelum ada apa. Aku sekarang sehari-hari kerjaan sebagai aktor seperti kayak Nami. Aku pernah rilis buku juga pas aku di Cikal tentang judulnya Read Without Prejudice, Do Without Doubt, itu tahun 2015 ya, 2014 itu gitu. Itu juga bagus banget bukunya. Iya, sama Abi Kures kan waktu itu kan yang ngebantuin tentang pembelajaran agama Islam di anak-anak remaja waktu itu, Jakarta. Senang ya, nanti salah satu yang bakal kita bahas tuh itu sih. Pada saat menemukan harus menulis, itu kan salah satu bentuk belajar yang juga sangat efektif ya. Tapi aku mau mulai dari mungkin kayak saat denger gitu tentang students versus learner itu yang pertama kebayang apa sih di kepala gitu? You are a student kan obviously gitu sekarang. Nami kelas 12 gitu ya. Omara udah lulus gitu ya. Tapi ke Nami dulu, ada gak momen-momen di sekolah gitu yang emang ngerasanya I am a learner gitu, atau I'm becoming a true learner atau apapun gitu ya? Kayaknya sih salah satu yang paling beda dari student dan learner menurut aku, student itu sebagai sebuah status, itu adalah label dimana datang ke sekolah, duduk, belajar, meresap materi lalu pulang dan gak mendalami di luar jam tersebut. Pelajaran. Menurut aku kalau learner itu punya dorongan sendiri untuk mau mengeksplor hal-hal yang mungkin gak ada di sekolah gitu. It could be anything, kayak bahkan aku pun nulis, mungkin Kamari juga nulis, datangnya dari punya dorongan itu sendiri, kayak harus keluar dari area yang familiar dan punya komitmen yang sebenarnya juga gak didorong sama siapa-siapa. Aku juga kayak misal nulis itu aku datangnya dari diri sendiri karena aku suka baca dan lain-lainnya. Jadi bukan tugas gitu ya? Bukan tugas. It's not an assignment, it's kayak something yang kayak memang keluar karena kamu ngerasa itu bermakna untuk dilakukan. Tapi tentunya kayak semangat ini untuk mengeksplor hal-hal ini mungkin gak berlaku di semua hal. Misalnya semangat aku untuk belajar atau mengeksplor area science itu gak segede kalau misalnya aku belajar di area
sejarah atau politik atau psikologi dan yang hal-hal yang lebih aku minatin. Pokoknya ada inisiatif tersendiri lah menurut aku kalau jadi learner tuh. Aku suka banget sih sama kata kunci inisiatif tadi karena menurut aku kayak banyak banget sebagai guru nih ya, banyak banget sesama guru tuh yang ngelihatnya pada saat ada students yang datang itu ya, dia tuh ngelihatnya tugasku sebagai guru adalah mengarahkan gitu ya atau memberikan pengetahuan atau jalan dan sebagainya dengan asumsi seolah-olah si students ini tuh nggak bawa apa-apa gitu ke dalam ruang kelas. Padahal kan seperti yang Nami bilang tadi ya sebenarnya studentsnya sudah membawa begitu banyak hal kan tadi minat pada sejarah, kebiasaan membaca dan sebagainya sehingga pada saat kita ngelihat si murid ini sebagai learner itu kemampuan guru buat ngelakuin diferensiasi gitu ya, buat bikin personalisasi itu pasti jadi beda banget. Karena kalau semua dianggap sama, pada akhirnya ya jadinya seragam gitu kan. Instruksi yang dikasih tuh ya tugas yang sama, ya project yang sama gitu. Dan pada akhirnya hasil belajarnya pun jadi sama, kualitas lulusannya yang terstandar itu yang dibilang sebagai proses belajar yang baik. Padahal kinda like you might lost yourself gitu kan dalam proses dimana dicoba disamaratakan. Nah, Omara gimana Omara? Aku mau lanjutin juga ya sama kata Bu Ella sama Nami tadi juga kayak mungkin kesalahpahaman dan juga fallacy yang di luar sana tuh adalah kita jarang membedakan adanya studying sama learning gitu dan juga kayak menjadi belajar dengan bermurid gitu. Maksudnya mungkin bermurid atau berguru itu kan sebuah sistematis ya. Kita menjadi murid, kita mengakui yang tadi kata Nami bilang kita adalah status gitu daftar. Kita datang ngelakuin tes, ngelakuin sesuatu. Kita memiliki mungkin perbedaannya antara learning dan menjadi student adalah yang student itu kita punya systematic responsibility, kita punya tanggung jawab sistematis gitu yang dimana kita sebagai murid kita harus daftar, kita menjadi keep up nilai tertentu, kita ngelakuin semua tugas-tugasnya. Sedangkan learning itu menurut aku adalah innate responsibility, which is kayak tanggung jawab sejati manusia gitu. Kita manusia tuh semuanya pengen belajar apapun, belajar jalan, belajar kerangkak, belajar makan gitu kan, belajar dan bahkan ilmu-ilmu yang tidak dibatasi oleh profesi maupun sistem gitu. Kita bisa aja belajar mengenai sejarah apapun dan juga skill apapun gitu. Sedangkan ketika kita jadi student itu tuh ada semacam komitmen gitu. Kita menjadi murid, komitmen waktu kah, komitmen registrasi kah, di mana kita itu dianggap yang tadi Nami bilang sebagai statusnya sebagai murid, kita punya tanggung jawab. Oke, kita harus belajar. Oke, kita mengerjakan tugas yang dikasih, tes-tes. Nah, sayangnya mungkin sekarang itu ketika kita belajar dalam sekolah, kita dianggap sebagai that's the learning process. Padahal disamaratakan gitu. Padahal nggak identik gitu ya. Padahal nggak identik. Padahal biasanya ketika kita sekolah atau kita les atau kita mengambil kursus itu tuh studying process maybe gitu. Nah, menurut aku umbrella learning tuh lebih besar daripada studying. Betul. Kan tentunya. Ketika kita belajar resep baru, we're learning gitu loh. Ketika kita tiba-tiba mau berenang lebih cepat atau lari lebih cepat, we're learning gitu. Sedangkan ketika kita duduk dan kita mengingat, memorizing untuk apa, that's studying gitu. Belum tentu itu learning. Belum tentu itu learning juga gitu. Maka kadang tuh kita mikir ketika orang ini mungkin agak melanjutin ya. Cuman kayak kadang ketika kita melihat ada individu, termasuk aku sendiri ini sharing personal story juga, yang mungkin secara kuliah atau secara sekolah itu lumayan kurang excel lah, struggling gitu, keteteran tugas. Kita menganggap orang itu ini orang malas belajar atau ini orang nih bodoh. Padahal enggak, sejatinya mungkin anak ini sangat pintar dalam banyak hal, cuman secara sistem, secara registrasi dia terhadap sekolah tersebut itu tidak terpenuhi gitu. Kayak dia keteteran di matematika, wah bodoh. Enggak juga, karena dia mungkin in that period of time dia learn banyak banget, dia belajar banyak banget hal, dari masak, dia orang yang sangat punya banyak keterampilan yang bisa juga sebenarnya berkaitan sama matematika kan sih. Yes, masak sih, observasi saja. Dan sebenarnya cuma definisi matematikanya berbeda dibanding yang spesifik ada di kurikulum di sekolah ketika itu. jadi student gitu. Makanya pas ditanya perbedaan learner dengan student adalah learner is to be human. Menurut aku orang manusia yang bisa terus hidup sampai meninggal itu pasti mereka learning sesuatu setiap hari gitu. Learning how to breathe, maintain their health itu proses subconsciously mereka learning. Tapi studying ya mungkin dia butuh butuh komitmen dengan guru kah, dengan sistem kah gitu, sehingga dia jadi student. Kalau di kelas 12
kan pasti year 12 students gitu. Itu makin susah nggak jadi learner di periode ini? Karena kadang-kadang tuh aku juga ngeliatnya gini, kayak tadi kan Omara bilang dari lahir tuh manusia tuh ya kan punya innate curiosity, sebenarnya siap untuk jadi learner gitu ya. Bahkan ya di dalam kandungan pun itu karena sensorisnya udah ada yang jalan ya, mendengar dan sebagainya, itu semuanya tuh udah mempraktekkan kemampuan buat jadi learner. Dan sering banget aku masuk kelas gitu ya, bukan di Cikal sih gitu ya, di mana yang kayak waktu masuk kelas bawah itu kayak lebih kelihatan tuh si curiosity-nya gitu ya, lebih kelihatan kalau ditanya oh siapa yang mau jadi aktor, itu angkat tangan jauh lebih banyak gitu Amara. Kalau di sampai kelas 2 kelas 3 SD lah. Tapi kalau aku balik lagi ke kelas yang sama di SMP aja deh ya gitu ya, apalagi SMA itu siapa yang mau jadi aktor tuh kayak semua orang tuh nunjuknya cuma ke satu orang aja gitu, yang lain tuh kayak udah nggak ada minat mengeksplorasi bidang-bidang yang lebih luas. Nah ini again coming back ke tadi, ada banyak ujian, seleksi masuk kuliah dan sebagainya, gimana tuh dengan semua tekanan to be a good students itu tetap bisa jadi learner? Oke, kayaknya aku mau mulai dulu dengan fakta di mana aku tumbuh di environment yang nggak menormalisasikan hal-hal yang sedang aku lakukan sekarang, which is tes dan segala macam drilling soal itu. Kayaknya tekanannya berada di fakta di mana bahwa kalau misalnya nggak bisa tes tuh dianggap nggak bisa tuh, kayak kata Kak Omara tadi, ada semacam kayak sistem atau stigma gitu yang menganggap kalau misalnya lu kalau misalnya nggak bisa begini berarti lu bodoh. Ya kalau menurut aku sih untuk menekan si pressure itu sebenarnya susah banget, apalagi aku bertubi-tubi dikenanya misalnya ada ujian sekolah, ada ujian untuk masuk kuliah dan segala macam, dan lumayan sering dipertanyakan sama teman-teman kayak, "Nam, kalau lu gimana sih, lu kok nggak bisa tes tuh, ntar lu gimana, lu kan selama ini tumbuh di area yang dimana lu nggak terbiasa dengan tes gitu." Tentu pressure-nya gede, tapi justru kayaknya karena untuk menjadi learner itu juga untuk penasaran gitu dengan uncomfortable atau unfamiliar area itu. Jadi kayaknya untuk bisa fit in atau untuk bisa tetap tetap bisa berada di area yang di tanda kutip dianggap tetap lolos dalam sistem, tetap lolos itu ya harus mau nggak mau tetap dijalanin. Tapi itu juga menurut aku bagian dari being a learner, karena untuk belajar sesuatu yang selama ini nggak pernah aku lewatin, menurut aku itu part of being a learner. Dan kamu punya modalnya gitu kan, untuk kemudian kayak beradaptasi terhadap tuntutan sistem, untuk kemudian kayak belajar teknik-teknik atau strategi baru untuk kemudian bisa mencapai target yang emang Nami set sendiri gitu kan. Nah kalau pengalaman Omara pas kuliah, Nami kan belum kuliah nih, kamu udah ngelewatin si proses kuliah gitu ya. Apa yang ngebantu banget Omara, yang apakah memang si discovery atau proses menemukan diri itu jadi bagian yang penting atau gimana? Menurut aku masa-masa kuliah dan aku masuk kuliah itu adalah satu hal yang sangat mengubah hidup aku gitu ya, karena bukan karena pelajaran yang aku terima dari kelas-kelas, tapi dari environment menjadi kuliah gitu. Aku kuliah di Amerika dan itu mengajarkan aku untuk mencoba hidup sendiri bagaimana rasanya, untuk bisa menerima berbagai macam ideologi gitu loh. Orang berbeda pendapat, orang yang sangat berbeda dengan kita, orang yang tidak menyukai apa yang kita lakukan, itu kita harus mengkonfrontasi diri kita sendiri terhadap hal-hal tersebut gitu. Tapi at the same time juga kita bareng orang-orang yang semua punya semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya gitu. I think itu adalah salah satu alasan besar kenapa orang masuk kuliah, karena mereka ingin mengasah dirinya sendiri gitu. Salah satu cara untuk mengasah diri sendiri ya kuliah kan. Di situ tuh aku mulai menyadari bahwa, jadi jujur pas aku ngambil filsafat Bu, banyak orang yang mempertanyakan emang mau jadi apa gitu. Dan emang apa sih tuh, kalau di Amerika mungkin jelas orang ngambil karena hukum gak ada S1 jadi S2-nya nanti hukum gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia ada orang masuk jurusan itu tuh mungkin dipertanyakan bidang kerjaannya gitu. Dan untuk beberapa tahun karena kebanyakan masuk kuliah ya supaya kerja, jenjang karir lebih tinggi gitu. Dan untuk melawan stigma tersebut gitu, bahwa
enggak kok, I'm just doing this karena aku seneng, itu ternyata banyak sekali orang yang tidak suka dengan jawaban itu gitu. Menurut mereka itu jawaban yang sangat praktis gitu. Sehingga aku berpikir kayak mungkin apa sih yang aku ambil dari kuliah, it's the learning process gitu, bahwa ini proses belajar aja. Aku menyerap ilmu apapun yang ada. Kebetulan aku juga liberal arts kan, jadi harus belajar banyak hal kan. Aku menyerap ilmu apa yang ada sehingga aku menyadari bahwa semua ilmu tuh ya sejatinya berguna bagi manusia gitu. Kayak mau aku belajar matematika dengan aku belajar menari ya sama aja. It's as useful gitu. Dan bahkan saripatinya tuh bisa kita ambil berdasarkan kita suka apa enggak gitu atau mau apa enggak gitu. Dan akhirnya aku balik lagi dengan jawaban, ya aku tidak memilih kuliah itu untuk kerja gitu. Aku tidak capek-capek bangun tidur tuh, tujuan aku bukan agar kayak I get a pay rise atau it's fine if you have that motivasi, tapi for me it's not gitu. Ujung-ujungnya ya aku bersyukur bahwa kerjaan aku tuh tidak membutuhkan bukan berarti tidak memakai ya, tidak membutuhkan atau tidak mengharuskan aku ngambil bidang tertentu. Kebetulan sekarang aku merasa sangat beruntung karena aku ngambil major itu, ketika aku harus ada tanggung jawab membedah karakter atau apa, I will use what I learn di college gitu. Pelajaran psikologi aku, pelajaran filsafat aku, it's so useful now. Tapi itu adalah satu-satu hal yang mungkin pas kita kuliah tuh nggak kerasa ya. Kita kayak ini gunanya apa ya? Ternyata 5 tahun, ternyata kepake semua lagi yang selama ini aku ngerasa nggak penting dalam learning process ternyata kepake gitu. Jadi I feel like kuliah tuh dimana aku merasa kayak I like learning even though I might not be the best student gitu. Cuman tadi yang kita omongin tadi kata Nami dan Bu Ella juga, being a student itu kan kita abide to a system. Kita setuju bahwa sistemnya kayak gini, ada tes, ada ini, dan kita harus menjadi good student. Tapi ketika kita menjadi orang yang pintar or be a good learner, it doesn't necessarily kita juga good student kan. Maybe it's just curiosity itu yang paling penting gitu. Ada beberapa hal sih. Pertama aku mau disclaimer juga ke semuanya. I was a good student, tapi aku tuh nggak pernah menikmati proses sebagai student. Tapi dari awal tuh aku sangat amat suka belajar gitu. Jadi aku banyak banget konflik tuh waktu aku sekolah dulu gitu ya. Anaknya patuh gitu ya. Jadi kalau yang dituntut adalah compliance to the system gitu ya, I always tick the box easily gitu dan dapat nilai bagus dan sebagainya. Tapi nggak pernah ngerasa bahwa sekolah itu tempat yang ideal buat jadi learner, which is beda kan sama pengalamannya Nami sama Omara. Nah yang kedua yang aku mau komentarin tuh soal itu sih, soal gue sekolah nggak buat kerja, tapi ternyata gue kuliah nggak buat kerja, tapi ternyata pada saat aku kerja kepake banget gitu semua yang di kuliah. Nah itu tuh Omara kalau orang denger kayak gitu tuh pasti pertama wah lu privilege sih, betul, gitu betul, kan. Itu kan kayak ya lu privilege sih, sementara kita tuh ya harus kuliah udah mikir mau dipakai buat apa ilmunya, buat kerja apa. Nah tapi dalam kenyataannya juga hampir semua kantor gitu ya, atau pemimpin-pemimpin organisasi kayak aku tuh terima anak lulus kuliah tuh juga banyak banget gap gitu kan antara apa yang dipelajari dengan yang kemudian dipraktekkan di dunia kerja. Dan hampir semua tuh jawabannya adalah karena ya nggak ada tuh kemampuan berpikirnya. Sementara kan tadi yang Omara gambarkan tuh justru dengan mengasah kemampuan berpikir, kemampuan problem solving dan sebagainya, ya kepake lah si filosofi dan psikologi. Jangan-jangan nih ya teman-teman, jangan-jangan justru kalau kepingin dapat kerjaan yang baik, kalau kepingin terus punya employability yang tinggi, bukan cuma dapat satu kerjaan pas lulus kuliah, itu justru harusnya tuh fokusnya tuh ke si proses berpikir dan proses memecahkan masalah itu. Dan itu gak seharusnya cuma dimiliki oleh yang punya privilege, tapi itu justru yang harus kita populerkan sehingga semua orang tuh punya kesempatan untuk itu. Ya, mungkin aku mau tambahin, mungkin ada beberapa hal-hal yang butuh sekolahnya linear ya, mungkin apa sama gitu kayak kedokteran, hukum, mungkin itu harus pendidikan profesi kan. Cuman aku tadi setuju Bu, kayak kadang tuh yang kita pikir, yang kita lihat itu adalah kamu kuliah, kamu ngambil jurusan itu, biar kamu dapat 10, nanti 10-nya itu ditransfer ke kerja. Tapi kan pada sejatinya sebenarnya it's not the nilai, it's what nilai itu representasi apa gitu, bahwa anak ini cukup sharp dalam critical thinking, anak ini cukup sharp dalam problem solving dan lain-lainnya gitu. Jadi itu yang tadi kemampuan berpikir itulah yang diasah ketika aku di kuliah, not necessarily bahwa aku ingat 50 nama psikolog dan filsuf yang aku akan bicarakan kepada, but it's the fact that aku dapat ilmu ini dari orang ini, ilmu ini dari orang ini, sehingga
kita tuh nanti ketika daftar kerja again, I get argument privilege, tapi tadi yang kata Bu Ella, it's universal. Seharusnya kita mempresentasikan diri itu bahwa I'm not just a good worker gitu, but I am a good individual. Aku tuh berharga bukan karena aku bisa mengerjakan ini, tapi karena kamu mau aku, karena aku berharga, karena aku punya skill yang banyak sekali, sehingga mungkin I can help you gitu loh. Ya, dan pada akhirnya pada saat organisasinya berubah, pada saat profesinya itu juga ada shifting ya, sekarang digantikan oleh AI dan sebagainya, justru sebetulnya yang menyelamatkan kita gitu ya, yang jadi the real privilege itu adalah si kemampuan untuk terus belajar dan memecahkan masalah itu, bukan si nilai 10 tadi gitu ya, karena nilai 10-nya ya berguna untuk lulus sebagai mahasiswa, tapi belum tentu itu yang kebawa dan ke transfer ke konteks dunia kerja yang terus berubah. Dan disitulah aku mungkin tambahin dikit lagi bahwa kita sering banget punya stigma bahwa ya salah persepsi bahwa kuliah tuh kalau kuliahnya di A, B, C akan menghasilkan lebih bagus daripada D, E, F gitu. Sebenarnya enggak juga gitu, menurut aku it's about the student gitu. Ketika anaknya males belajar atau enggak punya aspirasi dan segala macam, just wanna be whatever, di dalam kuliah unggul dengan anak yang sangat-sangat gigih dalam kuliah yang dianggap tidak unggul, I'm sure yang kedua bakal lebih get somewhere gitu. Karena si learning spiritnya lebih jauh dan dia emang he wants to contribute or she wants to contribute to the society more dan orang yang, aku udah dapat kuliah bagus, I will get good job. Nah, aku pasif aja gitu ya. Gitu. Lewatin aja gitu. Nah ini Nami dengar kayak gitu jadi lebih semangat kuliah apa lebih deg-degan, ngerasa siap atau? Mungkin dua-duanya. Kayak aku setuju banget dengan fakta di mana skill problem solving itu justru yang sangat amat vital, mungkin I would say, untuk ya survive in real life gitu. Kayaknya sedihnya yang aku ngeliat atau yang mungkin aku ngerasa agak gimana gitu di sekolah atau mungkin di sekolah-sekolah teman-teman aku juga yang lain itu bahwa si nilai 10 tadi itu masih menjadi indikator yang sangat amat basic dan sayangnya itu yang diakui itu gitu loh. Maksudnya it would get you somewhere dan itu jadinya ya sebagai embel biar lu bisa lulus gitu kan. Tapi sebenarnya gimana sih caranya biar si problem solving skill ini tuh bisa lebih dicerna dan diakui biar itu bisa menggantikan atau mungkin bisa bersanding dengan si nilai 10 itu sebagai indikator kecermatan. Itu pertanyaan aku juga. Dan kenapa aku melakukan pendidikan. Tapi di generasi kamu tuh lebih diterima gak sih problem solving Nam? Karena I would hope gitu. Aku berharap banget, maksudnya kayak pas di generasi aku sekolah dulu tuh kayak masih susah banget. Orang tuh yang kayak masih nanya, ketemu di arisan keluarga aja yang kayak ranking berapa gitu ya, nilainya berapa, hasil ujiannya berapa gitu. Karena ya taunya mungkin cuma itu gitu. Kalau generasi orang tua aku gitu ya, om dan tante aku gitu. Juga. Tapi kamu juga masih kan? Oke. Nah tapi secara umum kalau your generation gitu, itu sebetulnya ngelihatnya tuh udah lebih bukan itu kok yang penting. Aku bisa kontribusi, aku bisa problem solving itu ternyata lebih keren atau apa, ada shifting gak atau belum juga? Aku sangat amat berharap itu shifting karena aku sendiri juga lebih percaya bahwa yang tadi Bu Ella sebut, tapi kayaknya kalau misalnya aku lihat dari environment aku, it really comes back to their background. Karena kan seperti yang Bu Ella bilang tadi, orang tua itu ada value-nya berbeda-beda. Dan mungkin kebanyakan di generasinya Bu Ella juga masih percaya dengan yang konvensional itu. Dan jadinya itu pun mungkin ada tekanan dari orang tua tersebut yang turun ke anaknya dan jadinya bikin percaya, gue kalau misalnya mau lulus nilai gue harus segini, gue harus ranking segini. Tapi ada juga murid yang juga percaya bahwa kalau misalnya gue mau lulus, nilai gue segini tapi gue juga harus bisa begini. Gitu. Kayaknya lebih ada aware-nya itu kalau di generasi aku bahwa problem solving skill itu mulai relevan. Karena orang lebih banyak ngomongin kayak portfolionya apa gitu ya kalau di generasi sekarang kan. Tapi masih ada terperangkap dari si stigma dan sistemnya itu sendiri yang sayangnya masih menurun. Oke. Aku kebayang banget sih karena emang si tarik-tarikan antara masa lalu gitu ya, pengalaman, kemudian rasa takut dan sebagainya dengan yang kayak kayaknya nih yang lalu nih salah deh, kayaknya kita harus berubah deh, kayaknya visi kedepannya tuh yang lebih penting ini itu kayak
apa ya, kayak tension yang selalu ada sih, terutama di generasi yang lebih tua gitu ya, dibanding yang generasi lebih muda yang mungkin kayak apa ya, lebih nyiapin diri buat masa depan tuh jadi prioritas dibanding ikatan-ikatan di masa depan. Nanti kita bahas ya, kita cut dulu di sini, kita akan bahas agak lebih panjang teman-teman soal tadi gimana manage the tension dan the conflict di diri sendiri maupun di lingkungan. Oke, aku mulai dari ini ya, POV generasi yang guru, yang orang tua tadi soal tension. Jadi tuh generasi aku nih yang udah jadi guru, udah jadi orang tua tuh sering takut banget bahwa kalau ngasih kendali proses belajar itu ke kalian gitu, itu tuh jangan-jangan nanti jadi gak siap, jadi wah kalau ngikutin intention nanti yang penting-penting tuh gak dipelajari. Kalau memang semua proses sebagai learner itu menyenangkan aja dan meaningful, itu nanti kurang tough gitu, nanti gak akan siap menghadapi dunia dan sebagainya. Nah, itu kalau ketemu guru atau orang tua yang kayak ini belajar beneran gak sih gitu ya, sebenarnya nyari gampangnya aja nih, gak mau ujian cuma karena males aja gitu, itu kalian akan ngadepinnya dengan kayak gimana? Komar dulu deh. Oh, oke. Sulit kayaknya. Aduh. Nah, kalau aku sih selalu gini Bu, kayak orang tuh selalu banyak kritiknya terhadap metode pembelajaran yang fun and engaging itu kan kayak ini nggak real, anaknya mentalnya tempe, nanti nggak akan siap yang tadi Bu Ella bilang. Cuman aku tuh mungkin selalu jawaban aku dari dulu tuh selalu yang pertama aku coba bandingin aja. Ya udah, berarti idealnya tuh seperti negara apa sih buat kalian? Oh, ditunjukin lah ini nih negara-negara paling bagus educationnya tanda kutip. Ketika kita lihat negara-negara yang paling bagus educationnya, itu biasanya negara-negara yang sangat implement education as engaging gitu. Kayak contoh, dulu Finland pernah menjadi yang salah satu one of the best gitu. Bahkan temanku, roommate aku yang orang Finland, dia bisa 9 bahasa, dia bisa banyak keterampilan, tapi yang lemah adalah matematikanya. Ternyata pembelajaran matematika tuh dianggap ya udah if you want it here, if you want other stuff, okay, what do you want? You want to learn language gitu segala macam. I'm not saying ini adalah yang terbaik juga, tapi aku cuman bilang ini salah satu contohnya gitu, bahwa ketika orang bilang engaging tuh nanti nggak siap untuk menerjang dunia, lah ini buktinya aku punya banyak sekali contoh-contoh yang dibilang secara edukasi bagus, secara sistem bagus, ajarinnya dengan cara engaging dan bukan yang dengan cara nggak boleh gini drilling gitu, atau standardized testing yang kamu kalau nggak bisa di UN kamu tuh dapatnya perfect 30 ya berarti kamu TKA sekarang. Oh ya. Aku masih zaman UASBN jujur. Ya TKA itu standardized testing lah. Ketika tidak bagus berarti kamu bukan orang yang pintar gitu. Itu pertama, dan kedua level kesuksesan. Orang tuh define sukses dalam apa sih? Apakah itu dari ini menjadi murid terbaik kah? Atau jadi pekerja yang dengan posisi terbaik, jadi CEO, CFO? Atau mungkin yang buat aku akan offer adalah gimana kalau kita level kesuksesan itu diukur dengan social change within ratio. Social change atau social effect, social impact gitu. Kita social Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat. Betul, bermanfaat terhadap rasio gitu. Maksudku kalau kita bermanfaat, aku yakin dengan manfaatku terhadap keluargaku, itu bagus. Sama bagusnya dengan aku skop pekerjaan aku itu memikirkan satu daerah. Aku ingin manfaat terbaik untuk orang-orang, semua warga di daerah aku jadi sejahtera. Atau ekosistem perfilman gitu. Ekosistem perfilman aku pengen menyampaikan, atau yang pribadiku deh. Aku sebagai aktor emang ada social change, menurut aku ada. Karena aku diberi kesempatan untuk memerankan orang-orang dengan masalah kompleks, dan ketika nanti promo aku bisa membicarakan isu-isu penting gitu. Aku bisa menjadi messenger terhadap isu-isu perubahan sosial gitu. Menurut aku itu standar kesuksesan. Jika itu adalah standar kesuksesan, bahwa kita bukan mikirin diri sendiri dan betapa kayanya kita sendiri, tapi orang-orang pun juga merasakan benefit dari kita yang tadi sebaik-baik hidup adalah hidup yang bermanfaat, maka menurut aku pembelajaran yang engaging itu malah lebih unggul dibandingkan pelajaran drilling. Karena menurut aku ketika kita drillingnya itu agar kita ingat, agar bisa ditransfer lagi, ya silakan, berarti itu bagus. Tapi bagaimana kalau drilling matematika, kalkulus, integral itu harus kita ingat mengelotok, apakah itu lalu mimpinya kita adalah untuk menghidupkan satu desa?
contoh. Itu mungkin bukan itu yang kita perlu drilling itu, tapi kayak aku pingin bisa Gak semua belajar. orang perlu itu, walaupun ada yang kemudian ya jadi ahli kalkulus, bikin research, melakukan inovasi dan sebagainya. Tapi tetap aja indikatornya adalah si kontribusi itu gitu ya, bukan dan itu cuma mungkin datangnya dari drive gitu. Betul. Dan ketika individu itu punya drive dan juga curiosity yang tinggi, itu biasanya didatengin dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran menyenangkan mendatangkan drive dan curiosity yang tinggi sehingga mendorong didorong Betul. oleh engaging learning process, dia punya drive akhirnya jadi lebih. Tapi susah nggak belajar kayak gitu? Karena banyak juga yang mikir, ini Nami deh, banyak juga yang mikir kalau belajar engaging atau menyenangkan itu sama dengan tidak susah, sama dengan santai, kan gitu kan? Teman-teman aku tuh yang baru yang mungkin baru masuk ke sekolah aku itu banyak banget asumsinya dan ngomong ke aku tuh gitu kayak, "Nam, kok belajar di sini gampang banget sih? Lu selama ini belajarnya kayak gini, ini kenapa nggak kayak why is it so easy? This is karena mereka kan datang dari environment yang terbiasa dengan drilling, dengan tes dan segala macam, dan biasanya respon aku selalu kayak ya mungkin lu bisa tes tapi gue bisa problem solving, kan itu mungkin sama tapi ya emang enggak di ranah yang berbeda, tapi itu sama gitu, sama-sama vital skillnya. Mungkin lu nggak bisa ini tapi gue bisa ini lu nggak bisa ini gitu. Tapi definisi susah menurut Nami apa? Susah pernah ngerasain susah dong, pasti ada struggle-nya dong. Walaupun dipilih sendiri bikin buku gitu, susah nggak? Susah tapi beda sama susahnya yang dianggap susah. Ya, itu bagus sih. Kalau aku ngebedanya biasanya orang tua tuh suka nggak bisa ngebedain mana yang struggle, mana yang suffering gitu. Jadi kan maksudnya kayak we want our kids to struggle gitu, ngadepin tantangan gitu kan, mentoleransi frustasi dan kemudian berhasil gitu ya melewati itu semua. Struggle tuh bagian yang penting dari belajar menghadapi kesulitan dan cobaan-cobaan dan ujian kehidupan gitu. Tapi kita nggak percaya bahwa untuk kemudian bisa sukses itu harus suffering gitu, harus kayak dipaksa, harus dibebani dan sebagainya gitu. Itu yang susah kan, itu kan yang tadi Nabi bilang kayak susah tapi definisi susahnya beda sama itu kan. Susah buat aku tuh tes, susah buat aku tuh drilling soal. Tapi itu beda susahnya dengan itu suffer menurut itu suffering itu drilling tes dan soal. Tapi itu beda dengan susahnya aku brainstorming ide untuk project A atau misalnya bikin solusi untuk masalah ini gitu. Karena aku lebih terlatih untuk si problem solvingnya ini, jadinya aku of course lebih rentan pada part yang ini kan. Dan aku mau nggak mau pun sebenarnya harus melewati si yang tes dan drilling soal itu, apalagi kan aku melewati ujian sekolah dan segala macamnya itu. Dan jadi itu juga jadi tantangan baru buat aku, dan kayak ngelihat kayak oh jadi selama ini tuh kayak gini ya kalau misalnya di luar tuh. Dan sempet beberapa kali ngerasa kayak gagal karena ya mungkin karena stigma itu udah terlalu besar, jadinya setiap kali ngerasa nggak bisa ngerjain ini dengan cepat, misalnya nggak bisa ngerjain soal matematika dengan sepersekian detik, itu ngerasa gagal karena ya selama ini yang dianggap bagus itu ya kalau misalnya bisa ngerjainnya sepersekian detik dan dapat nilai segini, tapi aku nggak bisa. Tuh. Jadi mempertanyakan diri gitu ya. Ya. Bukannya mempertanyakan penggarisnya gitu kan atau meterannya. Itu yang paling bahaya sih. Jadi kalau dan ini sering banget aku rasakan juga gitu. Kalau kita kayak fokus pada hal-hal yang umum diukur, kalau kita fokus pada kriteria keberhasilan atau kriteria kesuksesan yang selama ini dipakai dan sebagainya, jangan-jangan kita tuh ya jadi lupa bahwa itu ya sesuatu yang berjalan di sebuah sistem yang belum tentu sistemnya tuh selalu benar gitu kan. Nah sementara kalau kita mulai dari proses belajar itu adalah memecahkan masalah, lensa kita pada saat melihat sistem tuh juga jadi beda gitu kan. Kita jadi kayak tadi mendorong perubahan dan justru mungkin ngelihat bahwa oh jangan-jangan cara belajar aku ini justru bisa memengaruhi sistem juga. Kita kayak sambil mencoba mengadvokasi dan nunjukin jalur social alternatif change itu social change itu. Jadi the way you learn itu pun sebetulnya salah satu bentuk resistance dan salah satu bentuk untuk memengaruhi si social change itu sih. Aku boleh nambahin, aku boleh pernah dong. dikasih tahu dosenku tuh gini,
throughout history yang kita ingat adalah orang-orang yang membuat social change, orang-orang yang meninggalkan legacy gitu. Yang kita cari legacy. Yang common dari mereka adalah mereka make a change, they want to make a change. Mereka itu menjadi unggul gara-gara mereka itu telah create something atau mengkritisi something or do something yang akhirnya everlasting gitu. Tapi kita nggak pernah ingat, mereka di kelas apa, mereka dapat nilai 10 ya di matematika pas lulus dari mana gitu, university mana. That's not what we remember. Kita cuma ingat, mereka lulus dari sana. Oke, ada dia perfect student dari sana. Tapi sejatinya yang kita ingat adalah impact apa yang mereka beri kepada orang-orang yang gitu. Jadi yang dia bilang adalah bahkan sekarang Omar Sore itu kayak DO dari mana gitu. Iya, exactly. Sekarang yang lagi ngetren kan dia DO dari mana? Ini aja DO gitu kan. Intinya adalah yang akan sejati itu adalah kita memiliki drive untuk mengubah sesuatu, untuk learning, karena spirit learning dan apa yang kita pelajari itu udah ada selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun udah gitu. Banyak contoh lifelong learner dari generasi-generasi sebelumnya. Exactly. Tapi yang terus berbeda-beda adalah cara pengajaran. Sistem yang tadi Bu Ella bilang, cara matematika kita passionate banget soal fisika dan matematika. Dari ribuan tahun orang udah belajar fisika dan matematika dengan yang sama. Tapi yang beda adalah pengajarannya, cara fisika ada yang baru. It's always changing gitu. Sistem yang ada di standardized testingnya Galileo sama sekarang mungkin beda apa yang dipertanyakan. Jadi what we have to do is we have to excel in topiknya, what we want, ilmunya yang kita pelajari, bukan how to cheat the system gitu. Makanya mungkin itu satu hal yang perlu kita ingat adalah we're learning what we love gitu. I'm not learning, I love physics contoh. I wanna learn fisika, dunia ini how does it work gitu. Bukan gimana cara dapat di standardized testing nilai 10-nya. Rumus-rumus ini yang aku ingat. Biasanya kayak gitu lupa kita kan. Dan belajar fisika di masa sekarang, di saat kayak ya kondisi dunia seperti ini, masalah lingkungan sebesar ini, memang udah seharusnya problem-problem yang di-solve tuh juga problem-problem yang berbeda gitu ya dengan pengalaman aku puluhan tahun yang lalu gitu. Aku mau nambahin yang tadi Kak Omara bilang that our world is changing tapi our system demands us to stay in the same area. I think itu juga jadi salah satu mungkin problem atau the core of kenapa kita tuh ya ujung-ujungnya akan selalu datang lagi ke standar yang begitu-begitu aja, bahkan meskipun our world is changing. Iya. Tapi yang salah sistemnya kok. Sistemnya itu yang aku percaya. Yang salah sistemnya karena dunianya faktanya berubah gitu. Dunianya berubah dan kalau sistemnya itu pada akhirnya nggak beradaptasi, kalau yang aku lihat nih di generasi-generasi sekarang ya akhirnya sistemnya yang ditinggalkan. Jadi aku mau menutup dengan berterima kasih ke Omara, berterima kasih ke Nami, karena kalau ditanya gitu ya yang Bu Ella mau upayakan gitu ya perubahan di ekosistem pendidikan dan sebagainya, itu tuh nggak mungkin terjadi kalau nggak ada learner kayak kalian sih. Maksudnya itu kayak I really want you to appreciate your process, tapi juga mengapresiasi semua nih yang setiap hari jadi lifelong learner, dan ini termasuk guru-guru juga gitu ya yang setiap hari jadi lifelong learner dengan belajar tentang muridnya, belajar tentang dunia. Karena semua yang kita lakukan yang kayaknya tuh gak usah bayangin Galileo, gak usah bayangin penemu apa, setiap even kayak a single act of learning gitu ya, dari guru maupun dari murid setiap hari, itu tuh the kind of social change that we want. Memang gak kelihatan seperti perubahan besar teman-teman gitu ya, yang kayak, tapi akumulasi dari itu semua, itu yang pada akhirnya akan insya Allah mengubah sistemnya gitu ya, makin lama jadi makin baik dan lebih menumbuhkan pembelajar-pembelajar sepanjang hayat, pelajar-pelajar sepanjang hayat seperti Nami dan Omar. Makasih ya, udah jadi contoh. Pekerjaanku jadi jauh lebih mudah pada saat. Justru kita berterima kasih sama Bu Ella. Kita nggak bisa jadi lifelong learner kalau tidak ada ekosistem yang diciptakan oleh Bu Ella. Nah, so it's dan orang tua kalian masing-masing. Aku juga berterima kasih pada orang tua masing-masing karena ya ini semua kita insya Allah hal-hal yang dilakukan setiap hari dalam proses belajar mengajar itu jadi sesuatu yang tadi membawa manfaat sebanyak-banyaknya, bukan cuma buat diri kita, tapi buat jadi contoh praktek-praktek baik di ekosistem ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih
semua yang sudah menonton. Pasti banyak inspirasinya, banyak refleksinya. Pertanyaan yang paling mendasar, udah jadi lifelong learner kah? Atau cuma sekedar jadi students, jadi murid, jadi mahasiswa di sebuah institusi. Mudah-mudahan semua bisa percaya diri menjawab gitu ya. Saya pelajar sepanjang hayat, bukan hanya sekedar murid yang terdaftar atau lulus di sekolah, madrasah, atau kampus tertentu. Bismillah ya, kita jalani bersama-sama prosesnya. Thank you lagi Nami dan Omara. Sampai ketemu di Merdeka.